Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Egerian. Egerian, suatu ketika temanku yang iseng banget, dia bawa kepompong ke rumahnya. Dia penasaran bagaimana kepompong itu bisa berubah menjadi kupu-kupu. Dalam pengamatannya, dia terus mengamati sehari, 2 hari, sampai pada satu masa dia mulai melihat ada kepompong itu mulai tampak keluar celah. Ketika temanku udah melihat kepompong itu mulai ada lubangnya, temanku mulai mengamati terus-menerus. Rupanya pada satu masa dia melihat tampak kepompong itu kesulitan untuk keluar dari wadahnya itu. Karena rasa iba, temanku kasihan dengan kepompong itu, dia akhirnya bawa gunting dan memotong kepompong itu dengan alasan ingin mempermudah proses kelahiran kupu-kupu. Namun apa yang terjadi? Apa yang diharapkan menjadi kupu-kupu yang indah bisa terbang, namun hanya menjadi kupu-kupu yang cacat, tidak bisa terbang. Egerian, paling tidak kita bisa belajar 2 hal dari kisah penelitian temanku tentang kepompong dan kupu-kupu ini. Pertama, bahwa tidak selamanya niatan baik yang kita berikan kepada orang lain itu akan menghasilkan kebaikan pula. Yang kedua, tentunya adalah kita bisa belajar kepada kepompong bagaimana sejatinya dia bisa berubah dirinya menjadi kupu-kupu. Kita bisa belajar tentang kemandirian. Ngomongin tentang kemandirian, ini yang barangkali kita bisa berubah jadi manusia-manusia yang baik, sebagaimana kupu-kupu yang tadinya hanya kepompong dan bisa berubah menjadi kupu-kupu yang bisa terbang indah karena kemandiriannya. Suatu ketika Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Inna fatama yakuluha anaza, laisa fatama yakulu kana abi." Sesungguhnya untuk menjadi seorang pemuda idaman atau pemuda yang mandiri adalah ketika dia berani mengatakan inilah aku, dan bukan malah mengatakan inilah bapakku. Mengapa demikian? Hari ini banyak sekali barangkali teman-teman merasa bisa berdiri sendiri, namun hanya gegara siapa yang ada di belakangnya. Entah itu karena orang tuanya yang kaya, orang tuanya yang berpengaruh, dan seterusnya. Padahal untuk menjadi pemuda yang mandiri tentunya adalah dia yang berani berdiri di kakinya sendiri. Tentu bukan berarti menafikan bantuan dari orang lain. Proses menuju itu tentunya kita butuh waktu untuk terus-menerus mau belajar, terus mau berproses. Sebagaimana prosesnya dari kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Pada surat Al-Jumu'ah ayat 10 Allah berfirman, "Fantasilu fil ard." Allah memerintahkan kepada kita untuk menebar seluruh muka bumi. Tentu Allah Subhanahu wa taala punya tujuan. Kenapa memerintahkan kepada manusia untuk menebar ke seluruh muka bumi? Entah itu dengan alasan untuk melancong, entah itu untuk alasan untuk traveling, untuk apapun. Karena pada dasarnya Allah pun memerintahkan kepada kita untuk menjadi manusia-manusia yang bisa memberikan rahmatan lil alamin. Untuk bisa menjadi manusia yang memberikan rahmat kepada yang lain, tentu butuh asupan-asupan wawasan, pengetahuan, ilmu untuk bisa menjadi manusia yang mandiri. Egerian, jadilah pribadi-pribadi yang mandiri, pribadi-pribadi yang mampu memberikan inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Egerian.